Kita mulai tokoh ini. Saya tidak tahu kesan yang muncul di kepalamu apa tentang beliau Nasruddin Hoja. Tokoh ini yang jelas, yang pertama menyuruh kita hidupnya tidak tegang. Berhikmah iya, berfilsafat iya, mendalam secara makna iya, tapi santai saja, sambil senyum, sambil tertawa. Kalau kamu tidak percaya, Nabi itu sering tertawa. Di banyak hadis, bahkan ada beberapa hadis yang menyebut Allah pun tertawa. Lah kok manusia tidak bisa ketawa? Ya meskipun istilah Allah tertawa itu kan nanti ada beda pendapat. Kalau di kita yang Sunni pokoknya bila kaifa, tapi Allah tertawa. Kan ada cerita Allah tertawa, misalnya besok ada laki-laki terakhir yang keluar dari neraka menuju surga. Mungkin dia lihat surga dari jauh terus tertarik. Ya Allah, mbok aku dekat saja sama surga sudah senang. Ya sudah mendekat. Ya Allah, saya nggak masuk juga tidak apa-apa, nongkrong di depannya aja senang. Ya sudah, silahkan nongkrong. Ya Allah, kok enak ya di dalam surga, mbok saya masuk di pinggir-pinggir juga tidak apa-apa. Ya monggo masuk itu. Dan Allah ketawa lihat orang ini. Lu Allah aja ketawa. Ada ceritanya, ada hadisnya. Apalagi Nabi banyak. Nabi itu wajahnya saja dilihat menyenangkan. Kalau dalam bahasa hadis, Nabi itu profilnya basam. Basam itu orang lihatnya seolah-olah Nabi itu senyum terus. Dilihatnya itu enak. Jadi sebelum Nabi ngomong, ketemu Nabi saja itu orang rasanya enak, kayak disenyumi terus. Kalau kalian kan mungkin ada di antara kita yang kebalikannya malahan. Nonton wajah itu pengen muntah. Ada yang gitu, nesunan, ngamuan, itu kan tidak enak. Kalau Nabi basam. Oke, kepada siapa saja. Makanya orang Islam harus bisa ketawa. Jangan ngamuk terus. Saya ngutip sedikit itu sebenarnya ada di pengantarnya Nasruddin Hoja. Saya lupa profesor yang nulis, tapi itu diambil dari kitabnya Abu Hayyan At-Tauhidi, Al-Bashair wa Dakhair. Jangan engkau jauhkan dirimu dari mendengar sesuatu tentang kejadian sederhana yang lucu-lucu. Jadi kalian nonton yang lucu-lucu tidak apa-apa, nonton komedi tidak apa-apa. Sebab termasuk juga yang lucu-lucu dalam hidupmu. Hidupmu itu lucu, banyak yang lucu. Cuma kamu membacanya terlalu serius. Sebab bila engkau tidak mau memperhatikannya, pemahamanmu akan picik dan watakmu menjadi kurang tanggap. Kalau kamu tidak bisa menangkap betapa lucunya hidupmu, katanya Abu Hayyan, kamu kurang peka terhadap hidupmu. Hidupmu itu lucu, ngapain kamu stres? Ngapain kamu sumpek? Itu lucu. Tidak lulus-lulus ujian, lucu. Ya kan? Kemudian apalah diputus pacar, jane ya lucu. Wong masih pacar aja diputus, kamu kok nangis sampai segitunya. Malah enak kamu bisa nyari lagi, nambah pengalaman. Kalau kamu nangis itu jane ya lucu. Banyak yang lucu-lucu dalam, apalagi coba kamu baca peristiwa-peristiwa politik hari ini itu jane lucu. Cuma barang lucu itu kamu kok ketemunya malah marah. Harusnya kan ketawa. Tapi hari ini orang membacanya jadi marah-marah. Katanya Abu Hayyan bilang, kau tidak mampu menikmati segarnya komedi, segarnya humor, segara kelucuan, awan kelabu kehidupan yang serius bahkan menghancurkan dirimu. Wah, susah. Merengut terus juga hidupmu akan hancur. Tidak enak. Wong kita oleh Allah diizinkan, diberi kesempatan hidup di dunia ini kan untuk bahagia, untuk senang. Masa Allah nyuruh kita sumpek, nyuruh kita sengsara? Kan enggak. Gembiralah. Hidup ini menggembirakan. Jadi tertawalah. Ini filosofi yang dipakai oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dan Nasruddin Hoja. Nanti gayanya semacam ini.
Makanya saya sebut Muslim alternatif. Sekarang citranya Islam itu citra kebanyakan citra keras. Ya meskipun itu salah, tapi ada indikator-indikator yang membuat orang menyimpulkan itu. Mari kita akhiri itu, tampilkan wajah Islam yang melahirkan tawa, melahirkan senyum. Kadang-kadang ada orang bikin komedi, bikin humor, kamunya serius. Betul. Jadinya nggak jadi ketawa, malah marah. Akhirnya orang takut lagi ngomong yang lucu-lucu. Akhirnya ngomongnya serius terus. Akhirnya wajahnya kayak kalian kelihatan cepet tua kabeh. Antara wajah sama umur berbanding terbalik. Jadi ketawalah, senyumlah. Hidup ini indah, hidup ini nyaman. Kalau ada masalah itu sebenarnya kelucuan dalam hidupmu. Ketawain saja. Betapa lucunya dirimu. Itu lebih nyaman. Itu rumus dari Nasruddin. Dan sufi juga, Nasruddin ini seorang sufi juga banyak memfungsikan humor. Coba dilihat para sufi, coba dilihat para ulama besar. Itu kan hidupnya serba senyum, banyak humornya. Ulama-ulama yang ilmunya sudah tuntas, itu kalau ngomong kan enak didengarkan. Dan kadang-kadang ya dagelan-dagelannya banyak, membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum. Ini orang yang sudah luas sehingga bisa menerima apapun. Kemampuan menertawakan hidup itu tidak sembarangan. Wong Quran sendiri sudah ngasih isyarat kamu, innamal hayatud dunya lahwun wa laibun. Kehidupan dunia itu hanya sendaguro. Sendaguro itu kan harusnya melahirkan ketawa, walaibun, dan permainan, dolanan. Jangan serius-serius. Kan sudah dibilang gitu. Cuma kita tertipu. Wong ini cuma sendaguro kok kita serius. Sampai tawuran, sampai pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Salah rumus berarti hidup kita. Ayo pakai rumus yang benar. Kalau permainan, ya posisikan sebagai permainan. Kalau sendagurau, posisikan sebagai sendagurau. Bahkan dalam dunia sufi, humor ini ternyata perannya banyak, mainnya banyak. Ada teori bahwa kalau dalam sufi itu humor itu termasuk humornya Nasruddin, itu ada kalanya untuk menggugah pikiran. Orang yang jeli membaca humornya sufi itu tidak cuma dilihat cerita lucunya. Di balik itu ada makna yang dalam. Dan itu bisa dikejar bagi orang yang daya pikirnya jalan, daya analisisnya jalan. Tapi orang yang hanya dapat lucunya, ya nggak dapat maknanya. Kayak para wali zaman dulu ketika menyampaikan ajaran Islam itu kan pakai media budaya. Pakai wayang, pakai model baju, pakai punokawan yang suka ndagel. Itu kan media humor. Kalau para wali yang dalang, meskipun punokawan, meskipun ada Semar Bagongnya, ada limbuannya mungkin, tapi lucunya pasti ada maknanya. Tidak tahu maknanya pun tidak apa-apa, kamu dapat ketawanya, tapi kurang dalam. Ketawanya sudah dapat, cuma dalamnya. Dulu waktu di antara yang diperdebatkan Sunan Kalijogo sama Sunan Giri kan itu, Sunan Giri orangnya serius. Kalau Sunan Kalijogo maunya, sudah kita ambil pelan-pelan. Lah nanti kalau umat tersesat, enggak kalau tersesat. Wong ini umat Islam ini kan akalnya jalan. Lama-lama mereka juga ngerti rahasianya. Lama-lama juga mereka bisa belajar sendiri, tahu yang benar. Sekarang biar mereka tertarik dulu lah pakai media-media budaya, termasuk pakai humor. Kalau ada ustadz atau ulama atau kiai ceramah yang tidak ada humornya sama sekali kan, ya paling kamu ngantuk, paling hadir sekali dua kali, besok nyari alasan kalau diajak. Penariknya kurang.